Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah, pemilik, pencipta, dan pengatur alam semesta. Salawat dan salam kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallam. Bang Wangki, Siap, Ustaz. kita mau dengar siapa ini? Bang Wangki lahir tahun berapa, Bang? Eh, Nama saya itu dibaca sebenarnya bukan Wangki sih, Ustaz. Oke. Wangi. Wangi. Kalau tulisan Beng itu BANK kan, bacanya Oke. Beng. Oke. Nah, kenapa nama saya Wangki itu dipanggil Wangki? Seharusnya dipanggil itu Wangi, Ustaz. Wangi. Iya. Kan BANK Beng, Bang. Oke. Harusnya Wangi gitu kan. Wangi, masya Allah. Mudah-mudahan nama dari Wangi itu bisa bermanfaat, bisa menjeruak wanginya buat teman-teman yang selama ini memang kita layani, Ustaz. Amin, amin, amin. Tapi orang tua kasih nama Wangi begitu dengan huruf Wangi gitu. Ada. Nama asli saya Anwaruddin, Ustaz. Oh, Ini Anwaruddin. baru kali ini saya buka nih di podcast ini nama asli saya ini. Anwaruddin, masya Allah. Nama bagus sekali itu artinya. Insya Allah. Cahaya agama. Iya. Oh, jadi nama panggilannya Panggilan Wangi. teman-teman. Siapa yang kasih nama awal itu? Teman-teman aja, Ustaz. Jadi karena di aksennya kan susah ya, nama orang Betawi itu kan panggilan itu kan gak di awalan. Dari Anwar, War, Wang. Ya semuanya mereka gitu, Ustaz. Jadi Wangki, wah kayak gitu deh itu. Oh panjang, Ustaz, kalau saya alurin, Ustaz, bisa berabad-abad kita jelasin, Ustaz. Jadi identiknya dipanggil dengan Wangki gitu. Wangki. Oke. Nah, Bang Wangi ini dulu orang yang kemudian artis tato gitu. Jadi gini, bukan artis tato, Ustaz. Jadi saya ini sebenarnya cuma hanya pelayan di dalam satu komunitas. Komunitas ini namanya Berani Hijrah Baik, kan? Yang di dalamnya itu ada sebuah gerakan namanya Hapus Tato Gratis. Tahun berapa itu ya? 2017. Belum lama ya berarti. Belum lama, dan itu sempat heboh dan sempat ramai. Oke. Yang dimana memang pada saat itu salah satu sahabat saya juga ya, saudara saya, Bang Ahmad Jakeli, dan salah satu dokter di daerah Bilangan Tangerang tuh, Dokter Kiki. Bertiga ini berarti? Enggak, beliau berdua. Oh, belum masuk berarti waktu Enggak, itu? saya udah ada, tapi identiknya dengan beliau berdua gitu. Oke. Nah pada saat itu saya bawa istri saya, sebelumnya emang kita mau hapus tato kan. Saya punya istri kan, karena istri saya juga kan mualaf juga kan. Turunan gitu. Chinese juga kan. Nah, turunan Chinese, mualaf gitu kan. Jadi pada saat baru-baru kita belajar agama. Sebentar, ini keluarga saya juga banyak ya yang mualaf itu. Jadi keluarga besar ya di Maluku Utara itu, khususnya di desa yang punya kakek itu 100% awalnya Nasrani. Kemudian kakek masuk Islam selaku kepala suku di desa itu, dan akhirnya sebagian keluarga mengikutinya Islam, termasuk orang tua dulu. Sebelum Islam itu kita banyak pelihara anjing, kemudian dipakai untuk berburu di hutan. Nah, jadi setelah kakek masuk Islam itu, setengah kampung itu masuk Islam mengikuti. Setengahnya lagi masih dengan agama yang sebelumnya, yaitu Nasrani. Tapi alhamdulillah kerukunan dengan keluarga di desa Bibinoi itu tetap terjaga. Seperti itu. Makanya kalau misalkan mendengar kata mualaf itu selalu ngeklik di hati. Wah, ini berarti kita punya mungkin sejarah ya, orang tua, kakek, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kenapa bisa ke poin hapus tato gratis itu? Jadi sebelumnya memang kita tuh ada niatan buat ngapus. Jadi setiap kondangan kan kita selalu nyari cincin buat nutupin di jari tengah misalkan. Oke. Karena kan tato ini kan masih satu hal yang tabu. Di halayak umum, khususnya di masyarakat Indonesia. Beda dengan daerah-daerah tertentu yang di Indonesia ya, seperti di Dayak atau apa. Itu kan jadi hal yang lumrah. Betul. Tapi kebanyakan di kita itu kan jadi hal yang tabu. Iya. Nah, jadi setiap kondangan itu kita selalu tutupin tuh aib, ya kan?
tutupin atau cari segala macam. Akhirnya ada satu ketika di pasar gitu kan, pasar tradisional dekat rumah lah. Yang namanya istri itu kan baru belajar pakai jilbab biasa-biasa gitu kan Ustaz. Itu tahun berapa ya? Itu 2017. Itu 17. Jadi kejadian itu, gerakan ini kejadiannya nggak lama dengan kejadian kita. Oke. Ya udah, padahal sebelum kita udah tanya di klinik kan, mau ngapus segala macam kan. Ternyata di klinik itu kita datang ke klinik, sekali ngapus itu ini baru bagian di tangan ya. Sekarang ada beberapa bagian. Itu sekali kedatangan kurang lebih 1 juta. Oh, mahal juga. Mahal Ustaz. Paling mahal itu ngapus tato Ustaz. Nah, kita tanya apakah langsung hilang? Enggak, itu ada beberapa tahap. Yang kayak gini bisa 10 kali loh. 10 juta. 10 juta Ustaz. Orang seperti saya gitu 10 juta mendingan saya buat bayar token listrik, Betul. beli beras ya kan. Maksudnya buat ibadah ke depan itu kita lebih asik gitu kan. Iya. Oke, saya tanya Ustadz Kiai itu gimana? Yaudah nabung aja atau ya memang kalau nggak ada ini ya nggak apa-apa. Nah, ada satu peristiwa yang dimana peristiwa ini yang saya dan istri itu nggak bisa lupakan itu. Udah di satu pasar gitu kan. Kita biasa kalau pagi itu kan saya nemenin istri itu kan belanja lah ke pasar. Nah, istri saya tuh habis belanja ya baru pakai kerudung biasa, ini namanya orang baru belajar Ustadz. Ketemulah sama tukang parkir ceritanya Ustadz. Tukang parkir dia bilang, wah ibu ini itu udah punya anak? Kalau udah dua-duanya atau masih satu? 2017 udah dua ya, Masya Allah. Udah 2. Ibu kalau punya tato gigi mana sah sholatnya, mana diterima kayak gitu segala macam prejudice, judgment, penghakiman ya kan. Wah, saya dengar itu marahnya luar biasa Ustaz. Di luar nalar manusia lah kalau saya marah itu kan, karena kan agak temperamental kan. Wah, aduh kaget, istri pulang itu nangis kan. Islam tuh kayak gini ya. Kok gampang sekali gitu loh. Nuduh orang bakalan nggak salah. Terus saya belajar ini buat apa? Wah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi nggak ada jadi ada. Kaget. Wah, saya kan ya udah mikir pendek, saya cari orangnya. Emang susahnya gitu ya. Maksudnya manusia nih ya, kebanyakan kita tuh susah berpikir, lebih gampang menghakimi. Ya. Atau dengan kata lain, karena berpikir itu susah, maka menghakimi itu lebih mudah. Iya. Maka kebanyakan orang langsung main judge. Iya, jadi ya saya juga begitu. Mana orangnya kan gitu. Ya setelah saya temuin, bukan saya temuin, istilah saya cari ke pasar. Itu pikiran saya mau habisin orang. Serius. Saya mau habisin orang, saya mau patahin lehernya. Yang bicara kan ke parkir ya, daerah preman situ juga lah istilahnya kan. Saya bilang, akhirnya gak ketemu, udahlah gak apa-apa lah. Ini jadi pelajaran, setidaknya mungkin. Langsung saya istighfar, langsung merenung, mungkin gini, mungkin mereka yang menghakimi kita, menghakimi kamu pada saat itu, mungkin taraf keilmuannya mereka tuh lebih tinggi dibandingin kita. Oh, justru berbaik sangka begitu ya? Bisa jadi dia sudah mempunyai kafling-kafling di surga, sehingga bisa menentukan arah orang itu neraka atau surga. Ya mungkin kita harus belajar lebih banyak, atau ini cambukan kita, ternyata kita harus belajar agama tuh lebih detail lagi, lebih banyak, agar kita seperti orang itu. Bisa jadi gitu kan. Jadi apa ya, kita coba bersenang diri, berbahagia diri, menyamankan diri kita sedangkan positive thinking aja. Udah reda, alhamdulillah, qadarullah. 2 hari kemudian ditelepon teman saya gitu, woi ini lu kesini datang pas hari Jumat, sampai hari ini saya dengar tahu harinya, hari Jumat pada Jumat. Syedul Khoyam tuh 2 hari setelah kejadian itu. Berarti kan Allah tuh sayang berarti kita. Jadi bedanya Allah dengan kita ya, makhluk. Allah melihat respon kita dengan suatu peristiwa. Ya. Kalau respon kita positif, artinya kita berpositif thinking, maka sudah pasti Allah akan mengarahkan kepada sesuatu yang positif juga. Karena dalam hadis kan, hadis qudsi disebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai prasangka hambaku. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk berpositif thinking walaupun dalam keadaan negatif, keadaan susah. Karena dengan itu Allah akan merubah takdir ke sesuatu yang positif. Beda lagi misalkan
udah dapat musibah, kemudian kita negative thinking, Hmm. malah menyalah-nyalahi. Untung aja nggak ketemu kan orang Iya, itu. baru saya tadi mau jawab, Ustaz. Alhamdulillah untung nggak ketemu. Iya. Kalau jadi ketemu kan berarti kejadiannya Wah, mungkin udah disesali. bukan disesali ya, mungkin nggak ngerti lah Gitu, kan, karena iya. mungkin pada saat itu nggak ketemu ya, kita 2 hari kemudian Allah kasih jawaban itu. Iya. Hari Jumat, ba'da Jumat, kita ke Tangerang yuk, diajak sama teman saya. Itu kita masih istilahnya masih numpang lah. Jadi ada satu mesin yang dimana mesin ini kan memang buat kecantikan, Ustaz. Buat rejuve, glowing segala macem. Itu mesin-mesin kalau Ustaz yang tahu, mungkin istri kita di rumah yang sering glowing, itu ada menu di sana. Mesinnya itu ada tattoo removal. Nah di situ udah sini, ini ada mesin, serius bilang iya. Udah kita datang. Tapi jenis tatonya kayak gimana sih maksudnya? Tribal itu apa ya? Yang akar gitu lah. Saya nggak paham juga sih. Jangan paham deh, Ustaz. Jangan. Nah, maksudnya ini bisa jadi satu pertanyaan fikih kan, kalau misalkan dia itu tidak menutupi kulit kayak gitu, maka air tetap sampai ke situ. Bisa jadi esensi daripada wudhu tetap terpenuhi. Betul, karena kita kan orang awam, Ustaz. Iya, kita baru belajar, ya kan. Saya ada tawaran seperti itu, ayo kita berangkat. Itu saya naik motor, ya, alhamdulillah naik motor datang, ayo kita ke sana. Ya sampai di sana itu ternyata emang benar dihapus itu nggak bisa sekali. Dan spontan tuh memang ngapusnya ini kan ada persyaratan ya, Ustaz. Oh ini jadi free ya kalau yang ini? Gratis. Masya Allah. Gratis, Ustaz. Masya Allah tuh. Itu dokternya Masya Allah ya nanti saya akan bahas ke depannya. Jadi pas sampai sana ya udah dihapus, tapi memang ada syaratnya gitu. Syarat itu memang tukar dengan surah Ar-Rahman. Oh gitu. Hafal apa baca? Hafal, Ustaz. Hafal. Berapa hari berarti hafal surat itu? Waduh, saya tanya dulu. Mungkin videonya ada kayaknya. Ketika lu udah berbuat baik, apalagi buat orang yang pernah terjumus ke dalam satu perbuatan yang Allah nggak suka, dan kita melakukan satu pendampingan dalam kebaikan ini dan mereka merasakan manfaat ini. Kita pernah dengar istilah yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Yang salah itu merasa diri kita paling soleh, dan yang soleh merasa nggak pernah salah. Berhijab tapi bertato. Nah itu sebenarnya pengalaman pribadi saya yang dimana menjadi ganjal. Ini istri saya, Ustaz. Oh Masya Allah. Cadaran sekarang ya? Luar biasa. Itu hebohnya, viralnya pada saat itu. Pada ada dihapus itu. Kok bisa seperti ini punya tato? Iya ya, Masya Allah. Tapi tadi itu laser apa itu? Laser itu alatnya, ya? itu alat. Alatnya itu ya? Itu alatnya kita nggak pernah beli, Ustaz. Tapi diwakafin banyak orang. Masya Allah. Oh itu yang di tangan itu ya? Itu di tangan. Jadi mirip-mirip pakai Hana juga ya? Iya, tapi Hana kan bisa hilang. Hana hilang dengan waktu. Dengan waktu. Jadi Bejo. Ini bukan nama-nama asli kan? Bukan, itu artis lah tadi. Oh artis ya? Udah berubah berarti, nggak sampai nggak ini. Oh Masya Allah. Iya 33 kali kalau nggak salah. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban itu 33 kali. Ini dari Palu, Ustaz. Datang ke Jakarta, datang ke Cirebon buat ngejar-ngejar kita buat dihapus. Oh bukan di Jakarta, di Cirebon ini. Ini video ini dari segala daerah. Kita udah di 27 titik. Cuma di Maluku belum ya. Oh Maluku Utara bisa lah saya fasilitasi. Masya Allah. Aduh, ntar saya jadi nangis ntar. Ini di Semarang. Masya Allah. Ini di Cirebon. Ini Indramayu. Masya Allah.
Makassar. Banyak. Alhamdulillah, insyaallah. Mantan dancer nih Ustaz. Betul. Ini difabel Ustaz. Dia dari Lampung datang, cuman ongkosnya doang. Pulangnya dia nggak punya ongkos, kita biayain Ustaz. Masya Allah. Itu Allah yang biayain itu. Ya, Allah yang biayain, benar Ustaz. Betul. Ini anak SMP usianya Ustaz. Ya Allah. Ini ibunya. Berani hijrah, berani hijrah, berani hijrah, berani hijrah, berani hijrah, berani hijrah, berani hijrah. Baik. Ya, jadi untuk penonton bagi ingin menghapus tato atau mungkin yang punya rezeki lebih bisa langsung untuk bersumbangsi, dan saya sendiri insya Allah mau supaya Bang Wangki ini buka cabang di Maluku Utara. Insya Allah. Ya. Yang kita belum masuk tuh hampir waktu itu kita mau di Ambon nih Ustaz ya. Entah itu kenapa ya, ada kendala apa waktu itu. Khususnya di pulau di Maluku ya. Itu ada salah satu yang DM kami kan. Bang, ayo kapan kita di sini bilang gitu. Kita siap di sini, kita siap di mana aja. Oke. Asal kita bisa layani sahabat-sahabat kita. Nggak ada ceritanya lagi Ustaz. Itu kapan? Waduh, udah agak lama, mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kali ya. Banyak soalnya yang masuk ke kita kan. Dan kita ini udah di 27. Bahkan nanti yang di Cikarang tuh kota ke-28 di Indonesia. Cikarang ya. Cikarang. Kalau gitu gini aja deh. Artinya mudah-mudahan dari Maluku Utara bisa menjangkau ke Ambon karena dekat sekali. Nah, nanti mungkin bisa antum atau Bang Wangki kasih apa saja yang diperlukan, lokasi kah ataukah misalkan orang-orang yang bisa membantu, para relawan-relawan yang dibutuhkan. Nanti tinggal infokan ke saya apa yang disiapin. Mudah-mudahan pertolongan Allah kita bisa siapin. Tiket juga insya Allah kita berusaha untuk siapin. Bang Wangki nanti tinggal datang untuk operasi di sana. Jadi, berapa lama gitu jadi Bang biasanya? Kalau ngapus tato gini Ustaz, istri saya sendiri kan, teman-teman yang tadi di video ini Ustaz, mereka ikut kita tuh udah 3 tahun Ustaz. Sampai sekarang ini ya, masih ya? Masih alhamdulillah. Full Allah tim jaga, ya? Allah jaga sampai saat ini. Walaupun kita dibilang kita dananya nggak ada, penghimpunan kita nggak ada. Siapa sih orang yang mau donasi hapus tato tuh? Iya. Orang kalau kata Ustadz Umar Mita, ada videonya yang dibilang satu amal yang baik itu adalah amal yang dimana orang nggak ada di sana. Ya, kalau bangun kalau bangun musola banyak, bangun apa yatim piatu banyak, tapi ketika ada kaum marginal, mereka yang dulunya mereka jauh dari agama, mereka nggak kenal dengan agama, boro-boro dikenal agama Pak Ustadz. Ya. Ada masjid pun juga dia lewat. Iya. Ya kan, karena emang orang-orang seperti ini kan kalau ada di tempat ibadah atau di masjid atau musola, adanya paling belakang. Sekalipun ke masjid diliatin. Kalau nggak diliatin dicurigain. Ya kan, minimal ini ngincer kotak amal atau sistem apa kotak gitu. amal minimal paling rendah kriminalnya sendal. Sekarang bagaimana? Tapi ketika mereka dekat sama Allah, Allah kasih hidayah mereka. Ya kan? Masya Allah, di kita itu kan ada 1 juz, 2 juz. Jadi gini, syarat buat hapus tato itu adalah surat Ar-Rahman. Yang 33 tadi yang diulang tadi. Nah, di mana syarat tersebut adalah sebuah surat yang buat kami itu adalah sebuah fundamental.
yang artinya tuh fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Allah udah ciptain kita, dilahirin kita bersih, kenapa kita coret kayak gini? Di ayat lain itu Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu kalian hitung. Artinya menghitung saja udah tidak mampu. Apalagi membalas nikmat itu. Hitung aja udah nggak mampu gitu. Apalagi kita balas, apalagi kita kemudian menolak karena sudah terlalu banyak. Bahkan untuk menghitung saja kalkulator dunia itu seakan-akan tidak akan bisa menghitung keseluruhan nikmat Allah. Iya, jadi alhamdulillah sampai saat ini kita kan hampir di 27-28 titik. Terakhir kita di Kota Batam kan. Itu kota Batam pun juga tersendat sampai 2 tahun ya. Iya. Karena pandemi, karena memang yang buat support kita tuh kan agak sulit segala macam. Tapi emang maunya Allah tuh mungkin habis pandemi ternyata benar kita ditemukan ada yang ngirimin tiket sama segala macam, kita berangkat aja deh. Berapa kru? Biasanya kita kalau berangkat tuh bisa 4. Okay, jadi gini, jadi ruhnya di dalam gerakan ini adalah sebuah mesin yang dimana nanti kita akan train teman-teman. Entah, jadi gini, masjid itu jangan dipakai buat ibadah tok. Maksudnya ada satu ibadah. Tapi kuat nggak naik pesawat ke Maluku Utara hampir 4 jam? Itu yang direct. Kita pernah ke Sintang, Ustaz. Sintang berapa? Sintang di mana? Sintang Kalimantan Barat, Pontianak. 8 jam lagi ke Sintang. Itu seberang itu Sarawak. Wah, berarti udah kuat lah. Yang transit juga berarti kuat. Iya. Jadi dan banyak kalau saya cerita itu Ustaz, suka dukanya. Jadi gini, poinnya gini Ustaz. Bagaimana teman-teman kami yang nggak dianggap ya sebelah mata. Gimana sih kalau ngeliat orang tato gitu kan jijik, bahwa nih kriminal, ya nakal, orang segan nggak mau. Tapi kita nggak tahu Ustaz, ketika dia dekat sama Allah 1000 kali dia istighfar, kita kan nggak tahu. Iya. Kita nggak tahu ternyata pada saat Allah angkat kan Allah nggak lihat ashabi itu kan kekasihnya Rasulullah bilang kan kekasihku itu bukan orang yang nggak punya tato ya kekasihku, kan nggak begitu klasifikasinya. Iya, ada pengecualian seperti itu. Ada pengecualian. Ini kan umat Rasulullah, kekasihnya Rasulullah, ya kan. Jadi gini, ketika dia mau datang ke masjid aja udah dianggap, ya kan. Apalagi walaupun dia cuma sekedar maaf numpang pipis di masjid, sampai nggak boleh pintu masjid ditutup. Kita nggak tahu ketika dia berangkat dari tempatnya dia untuk numpang pipis doang, maaf buang air kecil doang. Ternyata Allah kasih hidayah di dalam situ. Iya betul. Kita nggak tahu, apalagi kita kasih manfaat. Betul. Jadi gini, ketika dia udah dekat sama Allah, dia merasa risih nih. Oh masih ada coretannya di segala macam tatonya, ya kan? Pengen dong aku nanti ketemu Allah itu dalam kondisi keadaan bersih. Ya udah, akhirnya kami sebagai komunitas Berani Hijabik hanya mewadahi atau menjembatani saja untuk mereka kita hapus. Cuma syaratnya Ar-Rahman loh. Hampir rata-rata saya pastikan insya Allah 80% di kita komunitas kita ini tidak bisa baca Quran, tapi Ar-Rahman hafal. Ajib. Iqra itu udah belum pernah Enggak pernah. Bahkan Ustaz, minta maaf sebelumnya. Yang tadi saya bilang di Indramayu Ustaz, ada salah satu security-nya di kampus Ustaz. Dia setoran itu 20 ayat. Dulu tuh 78 ayat wajib. Karena banyak yang komplain segala macam. Waduh sekarang 5 ayat deh. 5 ayat pertama, nanti treatment yang kedua kan karena nggak langsung hilang kan. Oh sesuai treatment, cicilan ayat, cicilan. Oke. Jadi gini, emang agak terbalik ya metodenya. Jadi pada saat dia hafal, setor start di 20 ayat nih Ustaz. Oke, setelah sebelum start kita kan baca tuh rame-rame murojaah tuh. Soal Ar-Rahman kita baca bersama-sama sebelum kita mulai. Oke. Nah minimal ada nempel lah di hati mereka gitu kan. Nah, yang hafal juga murojaah juga. Sama semuanya. Setelah hafal gitu kan, dia datang nih ke saya nih. Bang, maaf nih bang, sorry nih. Minta maaf dengan bahasa mereka lah. Kok ini surah Ar-Rahman ada di Al-Quran bang? Ada di YouTube kita kalau nggak salah Ustaz. Beraniijabik.official. Nanya begitu. Serius Ustaz. Di sana kan kota-kota wali ya. Iya. Dan kita juga nggak bisa kita menghakimi bahwa salah ustadz kita, kiai kita, habaib kita, ya kan dai-dai kita enggak, mereka nggak salah. Cuma mereka nggak tersentuh. Iya. Dan mau nyentuh juga bingung gitu loh, dengan cara apa nyentuh orang-orang seperti ini gitu loh Ustaz. Oh ada Ar-Rahman ya di Al-Quran bang. Baru tahu gue, loh kaget pada saat setoran tuh Ustaz, suaranya kayak Imam As-Sudais. Masya Allah. Saya tuh sampai berbaik sangka, waduh, keren banget ini kan. Waduh,
Waduh, Hafiz nih jangan-jangan. Terus saya balik, loh maaf Pak, abang bisa 20 ayat tuh suara sampai kayak gini gimana? Ya saya kan setel YouTube, kata abang kan persyaratannya surah Ar-Rahman, ya saya cari di YouTube. Oh ini surat Ar-Rahman, dengerin terus sambil dia jaga di security kan. Saya gak sebutin nama kampusnya juga segala macam. Ya kan akhirnya jaga didengerin kan gini, ibarat lagu Ustaz. Ya kan lagu yang kita gak dengerin aja diulang-ulang dia hafal. Iya betul. Ya kan? Betul. Apalagi ya kan surat yang dengerin memang syaratnya, dan apalagi dia pengen datang itu dari hati. Allah panggil dia buat dihapus. Ya kan Allah mudahin dia, udah taruh di YouTube. Percis kayak Imam Sudais. Masya Allah. Saya dari YouTube doang Bang. Berarti dia punya kemudahan itu Allah berikan sesungguhnya. Hampir rata-rata di kita itu Allah kasih kemudahan. Bahkan yang dulu yang dulunya ya nggak jauh dari alkohol, obat-obatan terlarang. Ya tadi ada yang udah kurus gitu, Ya, mungkin iya. efek itu juga ya. Bisa jadi bekas pakai putau. Bahkan banyak beragam di kita, ada yang begal, bekas begal ada, Ustaz, ya kan? Ya Allah. Ada yang bandar narkoba ada, Iya, iya. ya residivis juga ada, segala macam. Oh, wow. Nah itu tadi saya balik kaca, loh kok apa ya, bapak ini kok di kota yang banyak wali, istilahnya kota wali segala macam, kok kayak gini ya. Nangis saya di situ, Ustaz. Ya Allah, ini salah siapa ya Allah gitu. Besokannya Bang, besok saya sebelah sini dihapus ya Bang. Iya, besok saya setor lagi. Dari 20 besokan lagi 10 ayat disetor jadi 30 ayat. Masya Allah. Kebayang orang yang dia gak baca, dia Ar-Rahman aja dia baru tahu di Quran. Gimana mau baca Quran? Alif bata juga mungkin nggak tahu. Hampir rata-rata. Subhanallah. Tapi gini, ketika mereka senang dan mereka Allah panggil kasih dia buat dihapus, dan mereka ada keinginan buat hafal, setidaknya Al-Quran udah tersentuh. Jadi saya teringat teringat guru saya Al-Kisah gitu kan. Ada seorang murid disuruh sama gurunya, tolong isi bak ini dengan keranjang. Oke. Ya kan, tahu keranjang kan bolong-bolong gitu, Ustaz. Karena samina wa atona, sang muridnya ya baik guru, diisi. Bak itu diisi lama-lama kan murid ini kan bingung. Wahai guruku kan, bagaimana bak ini mau terisi sedangkan keranjangnya ini Banyak bolongnya. banyak bolongnya seperti ini. Sini wahai anakku. Kamu lihat semulanya keranjang ini kotor, bau. Ya kan mungkin kamu buat megangnya juga geli atau apa segala macam. Tapi lihat, sekarang apa keranjang? Bersih, nggak ada kotoran segala macam. Begitu pula ketika yang kotor itu disiram terus dengan Quran, dibasahi dengan Quran, Iya. lama-lama seperti keranjang ini bersih. Luar biasa. Nah, ketika dihafal dengan Quran, dia jadi pride, Ustaz. Jadi bangga. Setidaknya gini, kalau ada yang menghakimi mereka di masjid, wah punya tato masih gini, gue punya tato tapi gue hafal surah Ar-Rahman. Ayo, hafal nggak nih? Lo dari kecil ngaji, ya kan? Bolak-balik, hafal nggak lu? Asik. Ya. Jadi ketika Punya dia senjata ya. dia ada pride, ada kebanggaan, di Iya. situ dia cinta dengan Quran. Iya betul. Insya Allah. Quran ini jadi perisai. Nah setidaknya kalau dia cinta Quran, bolehlah dia belajar Iqra-nya. Jadi emang dibalik gitu, Ustaz. Kalau Ustadz nanti ada waktu, misalnya kita kan rutin tuh di daerah Cikeas, Masjid Asyidik. Setiap kapan? Setiap bulan, 1 bulan, setiap awal bulan, minggu pertama. Awal bulan minggu Kalau pertama. memang Ustadz berkenan. Hari? Ahad. Ahad ya. Jadi malam itu kita mabit. Kalau orang bilang sebutnya mabit itu kan malam bina iman dan takwa. Mereka nggak ngerti mabit itu apa, Ustadz. Ya kan dari bahasa Arab. Iya, bermalam. Udahlah kita Artinya ini bermalam. aja lah, kita singkat mabit itu bermalam di masjid. Biar nggak panjang. Iya. Kan mereka ini jadi gini, latar belakang mereka ini kan yang saya bilang, ada yang dari liberal sebelumnya, nggak agnotis, yang nggak percaya agama, yang ateis, yang nggak percaya Tuhan. Luar biasa. Ya kan ada yang baru syahadat. Jadi ada peristiwa juga di Kerawang. Dia mau hapus, Ustaz. Dia nanya dulu diskusi masalah ketuhanan. Ada di YouTube kita. Nah itu, Bang, gue mau hapus, oke. Syaratnya tahu kan? Tahu. Dia setor waktu itu 20 atau 30 ayat. Tapi sebelum gini, Bang, gue mau tanya nih, menurut Tuhan ada nggak? Wah, kaget saya. Ternyata emang dia nggak percaya Tuhan, tapi dia hafal surah Ar-Rahman 20 ayat, Ustaz. Insya Allah, tamparan itu buat saya. Saya belum hafal kayak gini. Dia nggak punya. Bagaimana kita nggak terima seorang non Muslim buat dihapus? Hidayah Allah kita nggak tahu. Betul. Itu sampai saya dicemooh, Ustaz, banyak asatidz atau apa. Oh ini komunitas apa nih? Orang ateis kok diterima kok? Ya istilah bingung, Ustaz.
Kok orang ateis ini apa ini kan seharusnya kan khusus buat muslim tuh. Tapi kan kita nggak gini, kita nggak terkhususkan buat hanya muslim. Non muslim silakan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan, ketika Anda tukar dengan seorang Rahman bukan membuat diri Anda tuh pindah agama. Masa mudah banget sih gara-gara Rahman pindah keyakinan? Jangan. Itu cuma syarat doang kok. Masalah hidayah urusan Allah. Iya betul. Udah. Kayak gitu. Nah, ketika itu nih si ateis ini bilang, "Oh, masalah ketuhanan." Udah, tinggal kita bilang, berapa ayat apa? 20 atau 30 walau alam saya enggak tahu waktu itu. Syarat-syarat gitu kan maksudnya kayak mau masuk polisi harus hafal Pancasila. Iya, kan enggak ditanya muslim atau non muslim kan? Nah, oke. Oke, setelah itu Anda hafal, oke. Artinya tahu. Tahu, Bang, artinya. Ya udah, itu ada Tuhan di sana. Tuhan yang mana? Coba. Pengulangan berapa? Tuhan nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Coba deh, lu iya, nikmat Tuhan mana lagi? Berarti gue mendustakan ya bang. Tahu nggak arti? Besokannya dia WhatsApp tuh, udah sebulan. Bang, alhamdulillah, udah pakai alhamdulillah Ustaz. Gue sekarang subuhnya nggak ketinggalan di masjid. Masya Allah. Saya bikin status, ada seorang ateis saat ini subuhnya sudah tidak tinggal di masjid. Bisa dicemooh. Komunitas apa ini? Nggak ada arahnya ini. Seorang kok ateis diterima segala macam. Diam aja saya. Buang-buang energi, Ustaz. Nah, kalau udah seperti itu sih udah bukan ateis lagi. Iya kan, maksudnya dia udah mukmin itu. Nah, dari status yang orang yang sholat subuh itu hampir ya mustahil dia itu enggak mukmin itu. Hampir. Nah, pasti ada iman dalam hatinya. Itu dia. Yang tadi Ustadz bilang kan, kenapa sih dari status itu saya langsung dicemooh nggak ada arah komunitas ini, saya diam. Memang menghakimi itu lebih mudah ya daripada kita mencerna dulu, memikirkan karena kan dulu. Mereka nggak kenal kita. Dan biasanya gini, Bang Wangki, artinya dalam surah Al-Fatihah itu mungkin ini bisa dijadikan syarat juga tambahannya karena Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Jadi plus Al-Fatihah dan surat Ar-Rahman. Jadi bukan hanya Ar-Rahman tapi juga nomor 1 itu harus Al-Fatihah karena dia menjadi syarat sholat kan. Dan lebih pendek juga kan surat ayatnya kan hanya 7 ayat aja. Mereka hafal Ustaz. Hafal juga itu ya. Oh, alhamdulillah. Kalau begitu paslah Al-Fatihah sama Ar-Rahman. Ya, betul. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi di kalimat dalam ayat ini ihdina itu bentuknya adalah plural. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami hidayah. Jadi Allah tidak mengajarkan Al-Fatihah itu dengan ihdini. Berilah aku hidayah. Tapi Allah ngajarinya ihdina. Berikanlah kami plural nih. Rame-rame ini hidayah. Maka dari itu bisa jadi orang yang kemudian kita anggap remeh, kita anggap hina, kita anggap di mata manusia tuh derajat dan strata sosialnya tuh rendah, atau mungkin kita curigai. Bisa jadi ketika dia meminta ihdina, justru dengan permohonan dia untuk kita semua dapat hidayah, mungkin saja dari bacaan dia itu kita juga menikmati hidayah itu. Jadi sama-sama saling menjaga ini. Masya Allah. Jadi akhirnya orang-orang yang seperti ini kemudian kita anggap remeh, tiba-tiba dalam sholat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikanlah kami semua nih, nggak pakai pengecualian. Mau yang suuzon sama saya, yang mau meremehkan saya, berilah kami semua hidayah. Bisa jadi doa-doa mereka itu di Al-Fatihah ini, di ayat ini, kemudian kita dapat hidayah dan dijaga hidayah itu di diri kita sehingga sampai meninggalkan dunia ini menghadap Allah kita dalam keadaan hidayah. Bisa jadi mereka yang kemudian kita anggap remeh seperti itu. Maka siapapun yang masuk ke masjid, yang sholat, yang berdoa, yang membaca Al-Fatihah, itu jangan kemudian meremehkan. Bisa jadi doa dia itulah kita menikmati hidayah ini. Nah, dan itu Allah ajarkan dalam Al-Fatihah ihdina. Jadi bentuknya plural, rame-rame. Allah kasih kita hidayah ini rame-rame. Jangan saya saja. Kami mau masuk surga secara rame-rame selama ada iman di hati kami. Masya Allah. Gitu. Jadi di samping itu kan ada juga kan kalau yang datang kita tuh jadi gini Ustaz. Awal kita ini kan yang datang kita tuh kan mereka ini yang memang benar yang ya hampir mereka ini yang nggak dekat dengan agama ya, jauh dengan agama. Jadi manfaat-manfaat seperti apus tato ini khususnya mereka yang punya tato yang datang ini kan emang
ya dari background dan masa lalu itu jauh lah dari agama. Bagaimana mengeratkan mereka dengan agama itu kan ya dengan cara memberikan manfaat. Bahkan gini Ustaz, bahkan dulu yang mereka datang nih, apalagi yang perempuan yang datang pakai celana jeans yang robek-robek, terus maaf ya bajunya seadanya, terus rambut itu yang merah, kadang masih megang rokok kebas kebus. Kami tidak pernah melarang mereka. Kami tidak pernah ayo welcome, sampai bang gue kayak gini nggak apa-apa. Tapi selalu kita tanya, lu mau hapus ya? Oke, udah siap syaratnya? Udah bang. Hampir ya awalnya itu gue hafal udah 30 ayat. Ustaz, luar biasa. Yang belum pakai jilbab. Ya kita lihat masih gelap. Kok begini banget sih perempuan gitu kan. Iya. Tapi dia hafalan 20 ayat, 30 ayat. Jadi sampai dia datang kan dia di treatment itu nggak langsung hilang kan Ustaz ya. Besok kan tambah lagi ayat ya. Tambah lagi mulai itu celananya berubah, bajunya yang tadi kelihatan agak tipis-tipis udah mulai longgar, udah mulai lagi pelan-pelan pakai jilbab yang cuman seling-seling doang, terus tambah lagi sekarang udah mulai jilbab jilbab pendek, jilbab panjang. Jadi tadi ya filosofinya udah mulai dibersihin. Iya. Memang Al-Quran tuh mukjizat tuh luar biasa rupanya. Nah, dan ada yang pakai niqab silakan, yang nggak pakai silakan. Jadi kita nggak pernah maki. Bahkan bang sampai karena yang perempuan sama yang perempuan dipegang. Jadi yang perempuan dipegang sama istri saya. Jadi gitu. Jadi sampai dia bilang, gue baru pakai jilbab nih, tapi gue masih ngerokok, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa gitu. Saya cuma bercanda sambil bercanda. Lagi pula MUI kan nggak ngelarang rokok itu haram kok. Iya. Makruh ya. Kalau di Saudi baru ya, fatwanya gitu. Kalau ngerokoknya di Saudi jangan. Kan sambil saya bercanda kan. Iya. Gak apa-apa bang ya. Tapi ada satu kisah nih bicara rokok nih. Kan saya tiap tahun suka ngelayanin jamaah haji. Bawa jamaah haji itu dari Maluku Utara itu kan rata-rata merokok semua. Itu mereka bawa slov gitu. Udah akhirnya kalau uang mereka habis di sana, mereka jualan rokok di sana. Dan pernah ada yang pakai umroh melakukan pelanggaran kan harus bayar dam, ya kan, bayar dam untuk menggugurkan menjadi kafarat penggugur dosa pelanggaran yang dia lakukan ketika dalam keadaan ihram. Proses haji ini kan ada larangannya kan. Nah, jadi dia ngelanggar, belum pernah. Dia ngelanggar terus harus bayar dam, uangnya habis. Udahnya dia jual rokoknya, Ustadz saya jual rokok ini ke Ustadz katanya. Saya bilang buat apa? Buat bayar dam Ustadz. Di sini saya bilang Pak Haji, kalau Pak Haji jual rokok ke saya di Saudi, ini uangnya jadi uang haram. Karena di sini fatwanya haram itu. Kalau di Indonesia itu masih makruh, gitu. Tapi kalau di sini fatwanya haram. Iya. Maksudnya kalau kita di satu negeri kan kita berlaku hukum yang fatwa di situ kan. Jadi, masa uang haram dipakai buat bayar dam untuk menggugurkan kesalahan gitu kan. Udah akhirnya alhamdulillah ada ini yang lain bantu gitu kan. Saya juga udah kita tebus kesalahannya. Ya jadi alhamdulillah Ustaz. Jadi kayak gitu sampai guyon-guyon. Jadi gini, ada pertanyaan-pertanyaan buat mereka itu yang keraguan mereka tentang keimanan atau apa. Ya kita jawabnya sambil guyon. Tapi gini, nanti kalau bisa ini saran saya. Artinya ini kan amal soleh nih. Insyaallah. Dan saya lihat juga masih muda, masih kuat. Jadikan amal soleh ini sebagai wasilah. Amin. Ya Allah, undang saya ke tanah suci. Saya, istri saya kayak gitu. Kami rindu dengan tanah suci gitu. Dengan Ka'bah, dengan rumahmu. Percaya kalau Allah sudah undang itu ada caranya. Datang. Tapi kalau Allah enggak undang walaupun tinggal di Mekah itu enggak akan melaksanakan. Berapa kali saya ketemu supir taksi tanya, rambutnya udah ubanan, udah 50 tahun, 60 tahun. Sudah pernah haji? Jawabannya belum pernah. Tinggal di Mekah padahal. Jadi supir taksi hari-hari jemput orang di hotel dari keluar dari Masjid Haram Mekah, Ka'bah, antar mereka ke ke Tanim untuk umroh sunnah. Itu belum pernah umroh, belum pernah haji. Terus saya tanya umroh berapa kali? 1 kali kata dia. Itu pun umur 14 tahun bersama orang tuanya. Setelah itu udah nggak umroh lagi dan nggak haji. Padahal tinggal di tempat suci itu. Sampai ubanan rambutnya. Itu karena nggak dipanggil.
Doain Ustaz. Kan udah doain Ustaz Iya, insyaallah. jadi bertawassul dengan amal soleh itu insyaallah Insyaallah. ampuh lah. Amin. Ya jadi gitu Ustaz, balik lagi jadi ya yang perempuan sekarang alhamdulillah dia udah nutup aurat. Jadi gini, bagaimana merubah mindset orang? Pertama kita rubah orang tuh bukan ini ya, bukan dengan lisan, tapi pola pikir, mindset. Iya. Jadi gini, ada sampah, logikanya gini, ada sampah, ada tempat sampah. Iya. Tapi kalau mindset dia emang sering buang sampah sembarangan, walaupun ada tempat sampah, dia nggak akan masukin sampah itu ke dalam tempat sampah. Jadi mindset ini yang kita rubah. Bagaimana mindset? Nggak ada sampah di depan, dia tetap cari tempat sampah di mana untuk buang sampah. Iya, pada Jadi gini, tempatnya. nah alhamdulillah di sini kita rubah mindset mereka, Ustaz. Oke. Bukan cara kita menghakimi mereka. Dan Oke. Al-Quran ini jadi penguat perisai. Jadi ketika mindset dia, oke, bang, gue sholat gue masih bolong-bolong, ya udah, kalau bolong-bolong coba aja tambahin lagi, enak kok. Misalnya gini, bang, gue sholat subuh susah banget, ya udah, gue baru bangun jam 6, ya udah pas bangunnya aja sholat. Udah, jangan dihakimin dulu deh. Ya kan, bang, gue sholat isya nggak di masjid, gue kelewatan, ya nggak apa-apa, masih banyak yang belum sholat, tapi lu sholat tuh udah keren banget, oh, masya Allah. Diapresiasi ya. Ya appreciate kayak gitu. Jadi mindset kita rubah dengan apa? Dengan apa ya? Kasih kenyamanan mereka di lingkungan yang baru, Ustaz. Iya. Ini kan circle baru mereka. Jadi ketika kita merubah sesuatu, bukan kita rubah sama-sama. Kita rubah lingkungan kita juga sama-sama. Ketika lingkungan kita udah berubah, di dalamnya dengan sendirinya struktural secara nggak langsung orang yang di dalam ikut berubah. Seperti perempuan yang datang tadi bawa hafalan rambutnya merah, ngosing rokok tuh, tapi hafalan 20 ayat. Kan Allah di situ Al-Qur'an udah mulai nempel kan? Iya, betul. Nah, mulai ke depannya kan. Nah, itu dia manfaatnya kalau hapus satu itu. Iman mulai masuk. Treatment hapus satu kan nggak langsung hilang. Bulan berikutnya lagi ditambah lagi. Itu berapa kali kalau yang saat ini yang terakhir cara-cara atau tekniknya ini? Oke. Berapa kali ini? Tergantung ketebalan segala macam. Oh gitu. Jadi gini, ada yang 12 kali, berarti kan 12 kali 1 tahun. Oke, setiap bulan. Oke. Ada yang 2 tahun, misal di belakang lebar semua segala macam. Jadi gini, pertama kali yang mereka hapus, kita tanamkan dengan mereka dulu gini. Ingat, sekali lagi yang hapus ini bukan mesin yang mahal ada di depan kita, tapi Allah yang hapus kita. Katanya bisa jadi kalau memang menurut prediksi ini 2 tahun, tapi kalau menurut Allah cuma setahun gimana? Di tengah-tengah ternyata cuma dari 3 bulan udah hilang. Ternyata hafalan ini udah 2 juz. Oke, betul. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, kita yang penting tahu, yang penting la ilaha illallah dulu. Ya. Karena Allah dulu, tauhid dulu. Insya Allah yang hapus. Kita sama-sama belajar. Jadi gitu, Ustaz. Jadi alhamdulillah sampai saat ini jalan seperti itu. Nah, kemudian ini yang saya ingin tanyakan. Maksudnya ini apakah dikomersilkan, menghasilkan uang? Alhamdulillah sampai hingga 6 tahun ini namanya hapus tato gratis. Sampai saat ini kita tidak pungut bayaran sepeser pun. Jadi ada yang banyak tanya, bang, operasionalnya kan besar, kan segala macam. Otomatis ya. Otomatis kan. Sekarang kita yakin nggak kalau kita urusin umatnya Rasulullah ini, nanti Allah akan cukupin perkara kita nanti. Guru saya belajar kayak gitu, saya emang belajar emang susah sekali gitu, Ustaz. Tapi alhamdulillah, Ustaz. Keyakinannya harus besar ya. Ini emang cuman kalau Allah bilang buktinya bertahan kan 6 tahun. Iya, betul. Contoh saya ke Batam, nggak ada uang. Tiba-tiba ada ngasih tiket. Sampai di sana ada tempat tinggal dari teman-teman semua segala macam. Ya ada lagi kita ke Indramayu misalnya. Dapat tiket doang kereta. Pulang naik kereta lagi bawa mesin. Kita ke Malang bawa mesin 40 kilo kita. 4 orang itu ya, paling minimal. Iya. Nah terus kita dulu belum punya mobil, Ustaz. Ya jadi dari kereta ke kereta, ya kan? Dari ya tergantung mereka, ya udah bang ini kita ada tiket, ayo berangkat Bismillah kayak gitu aja. Sampai 4 tahun jalan itu alhamdulillah ada orang baik mulai ngasih mobil. Terus mesin kita disumbangin. Satu mesin itu harganya sekitaran 35 sampai 40, Ustaz. 40 juta? Iya. 40 sampai 35 yang kita pakai itu. Kita ada 8 mesin. Berarti kualitasnya bagus itu kalau harga segitu kan? Iya, jadi gini, kita ada 8 mesin, semua dikasih semua orang. Masya Allah. Kita nggak ada yang beli, Ustaz. Ada yang 300 juta berarti. Iya, jadi tapi plus mobil juga. Itu Itu dipakai itu ntar 2 tahun mesin udah rusak.
Oh ya? Oh iya dong. Jadi gini Ustaz, kalau di klinik kecantikan, ini ruhnya ini mesin. Iya. Karena mahal. Jadi kalau rejim sekali itu bisa 700 ribuan. Apus satu itu per KTP 1 juta. Nah Ustaz bayangin ketika ada pasien datang sebuah klinik, 3 orang aja itu udah 3 juta Ustaz. Iya. Dan kita ngelayanin tuh minimal 20 orang, 30 orang. Oh iya, betul. Sampai bingung, kok mesin ini awet? Ya Allah yang jaga kok. Karena mesin ini dibasahi dengan lidah-lidah mereka yang dulu mereka nggak kenal Quran, mereka dengan kenal Quran. Orang khawatir. Ada yang servisnya 7 kali, saking udah deh kita mau beli mesin lagi nggak punya uang. Udah servis saya patungan ke anak-anak. Anestesinya juga patungan. Atau misalnya obat-obatan. Itu sakit ya? Enggak, jadi kita secara medis. Jadi SOP secara medis juga kita pakai Ustaz. Oh jadi anestesi itu memang Anestesi SOP-nya. itu kan bis lokal, dia untuk meredam sakitnya. Oke. Nah dari situ baru deh kita laser mereka. Itu setiap bulannya tuh, setiap bulan. Pernah nggak kejadian habis anestesi terus nggak pakai ini kesakitan, nggak pakai anestesi? Oh, ada seorang akhwat ya, perempuan ya. Bahkan dia nggak mau pakai anestesi, Ustaz. Karena? Alasannya lucu nih, Ustaz. Ini menurut istri saya, karena kan yang ntar disangkanya saya yang megang alat ya kan. Istri saya kan yang megang perempuan, dia bilang, kenapa nggak mau pakai anestesi? Karena di tulisan di tato ini lebih sakit dibandingkan anestesi yang cuma sekedar sementara. Oh Masya Allah. Mantan suami. Oh gitu. Iya mantan suami, mantan pacar gitu kan. Namanya? Iya. Nama mantan suaminya? Iya, misalkan. Oh gitu. Ya kan lebih sakit kan. Iya. Kan biarkan ini dibakar sama Allah aja, nggak usah pakai anestesi. Perempuan Ustaz padahal. Karena itu terjadi dan udah hilang. Jadi udah hilang dan udah nikah. Terus kesakitan gitu pas di ini ya itu apa? dia kan lebih sakit ditinggal gitu sama suami. Iya, oke. Jadi maksudnya gini, secara psikis ya. Iya, psikologinya jauh lebih apa namanya menderita, lebih pedih dibandingkan sakit di fisiknya. Betul. Itu kejadian. Dan sekarang alhamdulillah tatonya udah hilang dan udah nikah. Masya Allah. Itu kan jadi apa ya? Kita cuman pelayan ya, mewadahi, tapi Masya Allah doa-doa mereka yang ngalir buat kita Ustaz. Nah itu maksudnya antum kalau minta didoakan ya, antum sendiri berdoa, ya Allah saya ingin haji, itu saya yakin tuh dikabulin sama Allah. Insyaallah. Saya yakin tuh. Karena memang Allah itu berbeda dengan kita makhluk ya. Kalau hambanya itu yakin, baru Allah kasih bukti. Berbeda sama manusia nih, kalau nggak yakin nih buktinya gitu. Ini kan kalau kita ngasih tahu sesuatu nggak yakin, kita kasih lihat bukti baru teman kita yakin. Tapi kalau Allah hambanya yakin dulu, baru Allah berikan bukti. Ya, makanya karena yakin walaupun tidak komersil kegiatan ini tetap memang tidak komersil. Jadi ada yang mau bayar Ustaz. Bang, saya bayar aja bisa nggak tanpa hafalan? Oh nggak bisa. Saya bilang kalau Anda ingin bayar lebih Anda ke klinik. Oke. Silakan ke klinik kan nggak bayar. Jadi nggak nolak juga ya. Klinik itu nggak pakai hafalan. Maaf, gue bilang kalau mau di kita ya ikuti prosedural kita, tukar surat Ar-Rahman minimal 5 ayat. Bang, saya nggak bisa baca Quran. Yuk kita belajar sama-sama. Yang penting datang silaturahim. Nanti yang ngajar ini yang dulu mereka juga nggak bisa baca Quran juga. Berarti kegiatannya berapa lama itu satu kali operasi di titik? Jadi gini, wilayah. Misalnya dia pertama kita laser yang kehalang wudhu dulu Ustaz. Oke. Yang kehalang wudhu dan gambar-gambar makhluk hidup. Oke. Karena guru kita dua itu guru kita menganjurkan seperti itu dulu. Baik. Nah, jadi alhamdulillah itu prioritas kita kan nanti bergeser. Nah, dari bergeser itu kan Ar-Rahman setor 5, bulan depan 10, bulan depan 10. Kebayang Ustaz kalau sampai segini. Jadi apakah setelah dihafal surah Ar-Rahman selesai nggak ngafalin? Oh enggak. Dari Ar-Rahman dia turun ke Al-Waqiah. Turun surah Al-Muluk. Terus masih belum kelar juga nih. Banyak kan tatonya. Ya turun lagi ke juz 30. An-Naba, An-Naziat. Terus belum kelar lagi. Masuk lagi juz 29, 27, 28. Kita bukan orang pondok dan kita juga bukan santri. Cuma kita belajar bagaimana kita dekat sama Allah dengan cara seperti ini. Jadi ada sampai 2 juz ya? Ada 2 juz, ada 15 juz. Malah ada 15 juz? Ada. Masya Allah. Jadi tadi habis ini, jadi anak sekarang baru lahir kecil. Jadi tadi tuh sambil bantuin tidurin kayak gitu. Nanti kalau udah nangis-nangis, haus baru kasih ke anak keberapa? Kelima. Dari
dari satu istri. Oh iya, enggak. Satu istri. Ana bilang ke istri mau punya anak 10. Oh. Tapi kata istri, enggak apa-apa 10, yang penting saya semua yang melahirkan. Oke, siap. Aman. Insyaallah Dan Ustaz nonton aman. jadi ini tauhid nih ya. Iya, Tauhid. Aman. Podcast ini aman. Tidak diboikot ya. Enggak diboikot. Nah, jadi dan alhamdulillah istri anak pernah menyelesaikan hafalan Quran. Oh. Saudara-saudaranya juga 10 orang itu pernah menyelesaikan 30 juz. Nah, menurut mereka hafalan Quran itu beratnya itu hanya di juz 1 sampai juz ke-10. Setelah dari juz 10 otak kita sudah terlatih untuk menghafal dalam waktu yang singkat gitu. Jadi tadinya 1 halaman misalkan kita hafal seharian baru hafal. Kalau sudah sampai 10 juz itu bisa 1 jam, bahkan mungkin 2 halaman. Atau mungkin ada yang lebih lah daripada itu. Karena otak sudah tertraining gitu, terlatih untuk menghafal cepat dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu beratnya itu hanya di juz 1 sampai juz 10. Setelah dari juz 10 itu lebih mudah menghafal itu sesungguhnya, menghafal Al-Quran. Kalau emang Jadi kalau udah 15 juz itu justru nanti lebih gampang menyelesaikan ke 30 juz. Ya, itu memang Masya Allah. Jadi memang ya kan jadi teman-teman sampai bilang. Jadi kalau bisa ngegolin 1 hafiz, 2 hafiz dari program ini tuh luar biasa itu. Ada kan juga ada beberapa anak pondok juga yang ngapus tato kan. Jadi ada titipan beberapa pondok ya kan, karena iya ada seorang akhwat juga tatoan tapi dari pondok ya kan, sedang lagi proses di laser sekarang ini. Iya, Masya Allah. apalagi udah banyak, terus yang dari prianya, dari lakinya yang ikhwannya juga banyak juga. Jadi memang gini, kalau nanti Ustadz silaturahmi ke tempat kita ya model mereka memang seperti ini, tapi hafalan mereka insya Allah. Jadi Allah jaga bagaimana keistiqomahan ini bukan hanya ikhtiar, tapi Al-Quran juga menjaga. Benar. Jadi setidaknya gini Ustaz, kalau orang yang rajin sholat belum tentu kan hafalannya banyak. Tapi setidaknya kalau orang yang punya hafalannya banyak masih ya sholat ditinggal. Iya, karena dia membaca di saat sholat itu. Jadi rangkaian-rangkaian seperti inilah yang alhamdulillah di komunitas ini kita jalankan. Lagi pula kalau kita rutinkan di Masjid Asyidik di Cikeas. Mungkin kalau Ustaz berkenan bulan depan minggu pertama kita ada acara di sana. Nah itu bukan hanya hari haknya Ustaz. Kita mulai itu start dari malam. Yang saya bilang mabit tuh. Kita belajar basoma, belajar sholat malam, ya kan. Kalau minggu depan nanti lihat lah ya. Karena sekarang ini kan anak 5, ini juga baru lahir 1 bulan. Nah biasanya anak masih waktu-waktu libur itu masih fokus buat bantuin istri kan, ganti-gantian. Karena setiap 2 jam nangis, haus 2 jam. Jadi mudah-mudahan ada waktu bisa anak ke sana. Insya Allah bulan depan Ustaz. Iya. Karena minggu depan kita ke Cirebon. Nah kalau di Cirebon ini Ustaz kita udah hampir 4 tahun. Oh Masya Allah. Cirebon ini di sebelah mana? Cirebon ini di desa Plumbon. Jadi desa Bodesari di Plumbon, di dalamnya lagi Ustaz. Jadi gini lucunya, uniknya Ustaz. Jadi kita yang memberikan manfaat ini awalnya itu dari orang di luar desa. Baik. Jadi karena sering dengan kegiatan di sana, akhirnya warga-warga yang di sana itu mulai datang, mulai ikut di kita, sehingga sampai sang Ustadz ini cerita ke saya nih, Ustadz ini dari tokoh muda NU kan. Baik. Alhamdulillah kita juga di backup sama teman-teman NU muda di sana kan. Dia bilang, ini dulu, ini paling komplain nih kalau saya lagi ceramah nih orang. Komplain gini loh kan, ya nama orang tatoan gitu, preman di desa gimana sih Ustaz ya kan? Ya kan preman di desa kan. Dulu ini kalau saya lagi ceramah atau apa, ini paling risih. Maksudnya nggak suka lah dengan kegiatan keagamaan. Baik. Ya kan, karena emang dia kan nggak dekat dengan agama. Nah kenapa ada brand hijab baik di sini dengan gerakan hapus tatonya? Kok dia jadi dekat sama masjid? Kok bisa ya dia hafal surah Ar-Rahman 5 ayat sampai Ustaz itu bingung. Masya Allah. Saya bilang Bang Wangki, saya nih ya ngajar di sini itu nggak pernah lihat dia, tapi di acara ini dia ada di sini. Bahkan sekarang di sebelah saya yang dulunya musuhin saya gitu, yang dulu musuhin saya, sekarang di sebelah saya, awal saya, Masya Allah. Ada beberapa dai atau Ustadz yang nggak bisa masuk ke sana, tapi ada seperti teman-teman Bang Wangki di sini dari berhijab bisa masuk ke sana, Masya Allah. Itu kita
respect dan respon banget untuk kegiatan-kegiatan seperti ini gitu loh. Banyak sekali Ustaz. Jadi alhamdulillah juga di desa tersebut sekarang udah pada dekat dengan masjid. Yang dulunya nggak tahu Quran, bahkan sampai dia punya mamang itu apa? Paman itu. Iya. Sampai sekarang udah dekat sama kita. Nah, jadi alhamdulillah sampai sekarang besok minggu kita ke sana rutin. Bang Wangki, ini terakhir ya pertanyaan. Menurut Bang Wangki ini dari pengalaman yang kemudian selama dari 2017 sampai 2022, kalau secara syariat kan sudah kita tahu ya definisi daripada hijrah. Tapi kalau menurut pengalaman Bang Wangki ini hakikat hijrah itu seperti apa? Hijrah ya. Hijrah itu kan dari bahasa Arab ya, Ustaz. Koreksi kalau saya salah. Berpindah ya. Iya. Berpindah. Jadi berpindah apa yang kita yakini kurang baik, kita berpindah kepada menurut Allah yang baik. Oke. Jadi hakikatnya kita belajar. Kalau saya sendiri bukan dibilang saya orang hijrah. Saya malu dibilang hijrah, Ustaz. Saya udah tahu Allah, Ustaz. Tapi saya masih melanggar perintahnya Allah, kan malu saya. Jadi hakikat saya hijrah itu bagaimana saya menjaga Allah sudah memberikan nikmat yang begitu luas terhadap saya. Kenapa saya masih langgar? Hari ini saya masih sering langgar apa ya yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan Allah berikan saya masih langgar. Jadi hakikat hijrah sendiri itu bagaimana saya mempertahankan yang apa yang Allah berikan kepada saya sebagai makhluk yang pendosa ini untuk saya jaga dan saya belajar untuk menjaga terus atau istiqomah. Doakan saya, Ustaz. Amin. Oke, Bang Wangki, terima kasih atas waktunya. Namun ini saya minta bukan pertama kali ya kita di sini ya. Mungkin saya mau ada next lah. Saya undang lagi. Dan yang next ini mungkin kita bicara teknis, Bang. Insyaallah, Ustaz. Bang Wangki cerita apa yang akan dilakukan insyaallah nanti ke Ternate. Maksudnya di detail. Ini kita bikin ini, Ustaz Banyak bikin di ini, Ternate Ustaz bikin ini, Ustaz. Permintaan Ternate itu banyak, Ustaz. Iya, makanya dari itu, Ustaz kita butuh ini nih, nanti dirinci. Nanti infokan ke saya, tapi kita juga buat satu kali lagi episode supaya sekaligus untuk video pertemuan yang next ini kita sebarkan di Ternate. Nanti Ustaz untuk pengkondisian ke tempat kita, Ustaz. Boleh. Yang nanti ya bulan depan ini ya. Bulan depan minggu pertama mungkin mudah-mudahan tim ya, Ustaz sehat-sehat. mungkin udah tahu ya alamat kita bisa main. Insyaallah Bang Komarul sama Gilang insyaallah kalau ini saya mereka libur soalnya kalau hari Minggu, tapi mudah-mudahan bisa kok, nanti saya undang dia langsung, Ustaz. Iya, siap. Saya yang undang, jangan Ustaz. Oke. Kalau Ustaz kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu urusan saya sama dia, Ustaz. Ya, baik. Insyaallah. Oke, Bang Wangki, insyaallah pertemuan berikutnya kita cerita teknis nanti apa saja yang akan dilakukan, sekalian kita infokan ke masyarakat Maluku bulan Utara. Depan, yang penting bulan depan Ustaz hadir. Insyaallah. Jam berapa itu? Ustaz nanti kajiannya ba'da Juhur sama Habib Isa Al-Kaf dari Rasil. Ya boleh. Mau? Boleh. Aku minta nanti Ustaz ngisi dengan beliau. Kalau basic saya tarikh sejarah. Gak apa-apa, tentatif ya. Iya, oke. Baik, mungkin lebih banyak cerita lah kalau saya berceramah atau cuman ya memang di kita ini kan ada cerita. Teman-teman kan banyak ini kan apa sih istilah banyak literasinya, bukan literasi apa sih banyak mereka ini kan dari orang yang awam dengan agama dan banyak pertanyaan-pertanyaan tuh yang nanti yang insya Allah mungkin yang aneh-aneh, Ustaz. Ya kenapa ada surga sedangkan Ustaz belum pernah ke surga, kok bisa jelasin surga gitu. Kenapa kita harus percaya dengan Quran itu cuma teks doang. Jadi pertanyaan yang out the box gitu. Jadi betul. Saya kasih clue dulu dari sekarang. Siap. Biar kita siapin juga kan jawaban yang out the box juga. Iya, siap. Oke, Bang, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Makasih, Ustaz. Bang Wangi ya sebenarnya. Bang Wangi aja, Ustaz. Bang Wangi. Ustaz polos banget. Bang Wangi. Ini podcast ini jadi gak serius ya. Ini by the way ini saya kemarin umroh, jadi ada minyak wangi juga nih, Bang. Masya Allah. Walaupun Bang Wangki udah wangi, tapi saya tambah dah sama ud dari Madinah itu. Ini namanya ud, Bang. Ud. Itu artinya jenis minyak wangi yang kalau dicium langsung itu strong banget. Tapi kalau dia udah nyebar itu enak ininya. Seperti yang dipakai oleh
para syekh yang ada di Qatar itu kalau Masya mereka Allah. nonton Piala Dunia Masya yang Allah, pakai betul. sorban, yang pakai ini. Apa namanya Ustaz? Namanya oud. Oud, Ya, oh. oud. Itu salah ini apa namanya jenis yang Yang saya strong. tahu, selama ini saya tahu tuh burung ut. Itu tuh apa? Itu burung hudhud. Hudhud beda Ustaz ya? Beda-beda. Oh, maafan Ustaz. Maaf Ustaz, baru belajar Ustaz. Susah bahasa. Nanti mudah-mudahan umur panjang sehat-sehat dipanggil sama Allah Amin lah. amin insyaallah, doain Ustaz. Amin ya Allah, Amin, didoain sama ulama insyaallah. muda masyaallah. Pokoknya yakin dulu dah. Amin, insyaallah. Yakin insyaallah Allah kasih bukti. Selalu yakin saya Ustaz. Insyaallah. Jazakallah khair Afwan, Ustaz. Bang Wangki. Terima kasih penonton, mudah-mudahan bermanfaat dan tunggu insyaallah kedatangan Bang Wangki dengan teman-teman berani hijrah bersama ya. Berani aja baik Berani hijrah baik di Ternate. di Ternate, Insyaallah. Maluku Utara. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum.